Bisnis syariah adalah kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat Islam. Indonesia. Pengembangan ekonomi dan bisnis syariah atau bisnis Islami telah diadopsi ke dalam kerangka besar kebijakan ekonomi di Indonesia dewasa ini. Hal tersebut dipelopori oleh Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air, dengan menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga dual banking system dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah Bank Indonesia tahun 2002. Nah, selain itu, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau yang disebut BAPEPAM LK telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-banking seperti asuransi dan pasar modal syariah. Sementara itu, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi-organisasi pengelola zakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal tersebut memunculkan kedinamisan dalam perkembangan ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia yang menunjukkan arah positif dan signifikan dalam pembangunan ekonominya, yaitu tahun 1990 MUI atau yang disebut dengan Majelis Ulama Indonesia memprakarsai terselenggarakannya Lokakarya Ekonomi Syariah. Nah, Lokakarya tersebut membuka pandangan dari kalangan ulama dan cendekiawan muslim bahwa Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia namun sangat tertinggal dalam pengimplementasian ekonomi syariah. Nah, oleh karena itu, salah satu rekomendasi yang dihasilkan dalam Lokakarya ini adalah pendirian bank syariah. Nah, selanjutnya MUI menyikapi hasil Lokakarya ini sebagai momentum bagi perkembangan ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Hal ini mendorong MUI untuk bekerja sama dengan otoritas perbankan di Indonesia dalam mengembangkan ekonomi syariah. Era itu ditandai dengan dimasukkannya perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan perbankan. Meskipun waktu itu masih disebutkan sebagai sistem bagi hasil. Momen penting yang tercatat dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah dari pengalaman selama krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Ternyata, faktanya Bank Indonesia ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia ini tidak terseret dalam badai krisis dan menjadi salah satu sektor perbankan yang tidak perlu dilakukan rekap oleh pemerintah. Nah, atas prestasinya ini, akhirnya pemerintah pun benar-benar meyakini bahwa lembaga keuangan syariah dalam diandalkan sebagai bagian dari sistem ekonomi dan perbankan nasional. Keyakinan pemerintah ini diwujudkan dengan memasukkan perbankan syariah pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, selanjutnya yaitu tanggal 10 Februari tahun 1999, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat dengan DSN. Nah, DSN ini dibentuk untuk menjawab kekhawatiran terjadinya perbedaan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS di masing-masing LKS. Nah, oleh karena itu, DSN ini membawahi seluruh DPS atau LKS di seluruh Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi utama dari DSN. Nah, fungsinya yaitu untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam dalam syariah untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan LKS serta mengawasi implementasinya. Nah, dalam praktek pengawasan inilah di masing-masing LKS ditempatkan DPS. Nah, selanjutnya yaitu dengan dikembangkannya produk-produk ekonomi syariah, diharapkan bisa mewujudkan pasar modal Indonesia menjadi suatu market yang bisa menarik para investor yang ingin
berinvestasi dengan memperhatikan kesesuaian produk dan instrumen yang sejalan dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Hal ini tidak hanya terhadap investor lokal, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah hal ini diharapkan pula bisa memberikan daya tarik tersendiri terhadap minat investor dari mancanegara. Peluang bisnis syariah bisa didapatkan dengan curug aktivitas bisnis secara umum. Namun, perlu dipastikan bahwa bisnis tersebut sesuai dengan konsep muamalah. Dengan banyaknya peluang usaha saat ini, maka Anda bisa dengan mudah mengembangkan pengalaman sebagai pengusaha di ranah bisnis syariah. Dengan banyaknya peluang usaha saat ini, maka kita bisa dengan mudah mengembangkan pengalaman sebagai pengusaha di ranah bisnis syariah, agar proses pengembangan bisnis menjadi leluasa. Peluang-peluang bisnis syariah. Yang pertama, itu ada kuliner halal. Salah satu prinsip yang harus ada pada bisnis syariah adalah kehalalan dari produk yang dijual. Maka, bisnis ini bisa dikategorikan dengan bisnis syariah. Memang sih makanan halal bukan makanan yang sulit ditemui di Indonesia, tapi adanya label halal ini akan sangat membantu konsumen untuk memastikan bahwa makanan yang dikonsumsinya halal. Sertifikat halal di Indonesia bisa kita dapatkan dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Selain membantu umat muslim yang menjadi pelanggan kita di Indonesia, sertifikat halal juga bisa jadi salah satu modal jika produk makanan ingin go internasional. Yang kedua, ada halal fashion store. Bisnis Islami selanjutnya yang bisa kita tekuni adalah bisnis baju muslim. Siapa bilang kan pakaian muslim tidak bisa membuat kamu fashionable? Kini berbagai model baju koko, gamis, hijab, dan banyak model lainnya yang bisa menutup aurat. Bukan hanya pakaian muslim untuk sehari-hari, kita juga bisa membuat model baju tertentu edisi lebaran kayak gitu ya. Yang ketiga, ada travel wisata halal. Travel haji dan umroh dapat dikategorikan sebagai halal travel. Halal trip ini tidak harus merupakan wisata religi, melainkan perjalanan traveling biasa yang dipastikan tidak meninggalkan syariat Islam. Travel jenis ini biasanya mengakomodasi pelanggannya untuk menemukan hotel dengan makanan halal, wisata kuliner halal, dan memastikan pelanggan dapat tetap beribadah tepat waktu selama trip ini. Yang keempat, ada skincare halal. Selain make up dan parfum, skincare kini juga menjadi kebutuhan yang esensial bagi wanita maupun laki-laki. Sama halnya seperti produk make up. Produk skincare halal juga masih terbilang jarang di Indonesia. Syarat skincare halal dan make up halal yang paling umum adalah tidak mengandung bahan yang haram seperti babi dan alkohol. Memilih skincare memang harus dilakukan dengan hati-hati ya. Jika kita berjualan skincare, kita bukan hanya menawarkan produk kehalalan saja, tapi juga harus bisa membantu pelanggan untuk mendapatkan skincare sesuai kebutuhan kulitnya. Yang kelima, salon muslimah. Banyak muslimah berhijab yang terkadang bingung ketika ingin melakukan perawatan kecantikan. Kehadiran salon muslimah adalah solusi bagi para muslimah hijabers untuk bisa mendapatkan perawatan kecantikan dengan bebas. Biasanya salon muslimah ini hanya melayani pelanggan wanita dan semua pekerjaannya juga tentu wanita. Kita bisa membuka salon dengan jenis beauty salon, hair salon, atau bisa juga keduanya. Proses bisnis syariah merupakan proses yang mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan bisnis yang didasarkan pada hukum Islam dan etika yang mengatur berbagai aspek, yaitu yang pertama, larangan riba. Riba merupakan sesuatu pemberian bunga atau keuntungan yang tidak adil dalam bisnis syariah. Transaksi yang melibatkan riba tidak diperbolehkan karena tidak diperhitungkan secara Islam. Yang kedua, larangan qimar dan maisyir. Qimar artinya tidak pasti, sedangkan maisyir artinya perjudian.
Kedua praktik ini sudah jelas tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak yang diberikan harapan palsu bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dari kontrak atau perjanjian transaksi. Yang ketiga, larangan menjual barang haram yang mencakup produk atau layanan yang dianggap haram dalam Islam seperti alkohol, daging babi, perjudian, dan lain sebagainya. Yang keempat, prinsip keadilan. Prinsip syariah mendorong adanya keadilan dalam transaksi yang bersifat transparansi, tanggung jawab, sosial, dan menghindari eksploitasi. Selanjutnya ada jenis-jenis proses bisnis. Yang pertama ada proses primer. Proses bisnis ini terkait kegiatan operasional perusahaan. Setiap tahapan dalam proses ini bertujuan untuk menambah nilai pada hasil akhir. Terdapat 3 tahapan dalam proses primer, yaitu produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Yang kedua ada proses sekunder. Proses sekunder adalah aktivitas yang dilakukan tidak untuk menambah nilai, melainkan mempersiapkan lingkungan. Proses ini mendukung aktivitas primer. Yang ketiga, proses manajemen. Proses manajemen melibatkan aktivitas pengawasan atau pemantauan yang mengatur standar dan tujuan untuk memastikan proses primer dan sekunder berjalan dengan baik, dan untuk mengatur bisnis melalui perencanaan taktis, operasional, dan strategis. Ada 3 bagian utama dari sebuah perencanaan bisnis. Yang pertama ada konsep, menjelaskan secara rinci mengenai perusahaan yang sedang dikelola, baik dalam struktur bisnisnya maupun jasa yang ditawarkan dan rencana untuk mensukseskan bisnis tersebut. Yang kedua, ada pasar. Pasar menganalisis potensial konsumen atau mencari target pasar seperti di mana akan berjualan, apa yang banyak diminati, dan tentunya akan menghadapi persaingan dan harus bisa memposisikan diri untuk memenangkan daya tarik pembeli. Dan yang ketiga, keuangan. Keuangan menjelaskan analisis pendapatan dan pengeluaran. Dan yang terakhir ada tahapan proses bisnis. Yang pertama, analisis kegiatan. Melakukan analisis untuk mengidentifikasi tugas atau aktivitas apa saja yang perlu dilakukan dalam periode tertentu dan memastikan analisis telah dilakukan dengan tepat sehingga sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan dengan penentuan biaya operasional, proses, dan pembagian peran untuk kelancaran aktivitasnya. Yang ketiga, implementasi. Implementasi adalah rencana atau strategi yang telah disusun di tahap sebelumnya dan melanjutkan rencana tersebut. Dan yang terakhir, nomor 4, ada evaluasi. Proses bisnis merupakan aktivitas berulang dan yang dilakukan secara terus-menerus dengan perbaikan seiring waktu. Dengan adanya evaluasi, perusahaan bisa menilai bagian mana yang perlu diperbaiki. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer yang islami? Yaitu paling tidak ada 4 kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer islami, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu mampu menggerakkan motivasi para bawahan. Yang kedua, mampu memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan keahlian masing-masing atau mampu menempatkan orang pada tempat yang benar. Manajer harus mampu menempatkan seseorang pada bidangnya. Jangan sampai salah tempat. Jika seseorang mengerjakan sesuatu pada bidangnya, maka ia akan melihat pekerjaan itu bukan semata-mata sebagai kewajiban, tetapi sebagai sebuah kenikmatan. Jika seseorang ditugaskan di suatu tempat, kemudian ia sendiri tidak senang, maka ia hanya akan sekedar melakukan kewajiban, tetapi tidak menikmatinya. Yang ketiga, mampu memberikan reward. Jika seseorang melaksanakan tugasnya dengan baik, seorang manajer harus memberikan reward.
Reward tersebut tidak mesti berbentuk benda atau materi. Bisa saja dalam bentuk pujian atau apa saja yang dapat meningkatkan semangat dan motivasi bawahan. Demikian pula kepada orang yang tidak melaksanakan tugas, maka seorang manajer harus mampu memberikan punishment atau sanksi, misalnya dalam bentuk teguran. Yang keempat ialah mampu memberikan contoh yang baik. Jika seseorang pegawainya untuk tepat waktu, maka ia pun harus melaksanakannya. Tidak akan efektif jika seorang manajer menyuruh sesuatu namun ia sendiri tidak mau melaksanakannya.